Yap, setelah sekian lama saya menggunakan intro saya kembali. Jadi saya sudah tidak menggunakan intro saya sejak ada komentar bahwa intronya kepanjangan, Bang. Tapi ya saya gunakan kembali. Oke. Selamat datang di channel saya. Saya Ridel Suramas dan hari ini saya akan membagikan sedikit 7 channel menggambar yang mungkin bisa jadi referensi, bisa jadi contoh buat teman-teman untuk membangun channel menggambar. Nah, banyak dari kita yang ingin membangun channel menggambar pastinya memilih untuk membuat video speed drawing atau menggambar cepat. Jadi kita tinggal rekam, menggambar, kemudian editannya cuma kita percepat saja, kemudian memberikan background musik, lalu kita upload, itu saja. Memang itu mudah buat kita, apalagi kita pemula. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa membuat speed drawing itu salah. Ya, sah-sah saja kita membuat speed drawing, dan saya pun dalam membangun channel ini saya mulai dari situ, speed drawing. Atau menggambar cepat seperti itu karena editannya mudah juga. Dan saya juga tidak punya skill mengedit yang wah gitu. Jadi sebagai orang pemula dalam hal membuat konten, pastinya akan memilih untuk membuat yang seperti itu. Tapi mengaca dari pengalaman saya mulai serius untuk menggarap YouTube saya ini sejak Agustus 2018 dan baru bisa dimonetisasi Agustus 2020. Jadi sekitar 2 tahun. 2 tahun saya hanya bergelut dengan speed drawing. Mungkin ada beberapa selingan lah. Itu pun hanya sekali 2 kali saja dan jarang. Dan akhirnya ya saya butuh waktu 2 tahun sampai akhirnya channel ini dimonetisasi. Dan setelah berbagai macam riset, melihat beberapa channel-channel menggambar, saya akhirnya paham bahwa kita harus terus berkembang untuk mengembangkan video-video kita agar lebih menarik. Karena tentu saja video menggambar itu adalah video yang ya bisa dibilang membosankan lah. Apalagi kalau hanya speed drawing saja, speed drawing terus-menerus. Nah, di sini saya ada 7 channel yang bisa menjadi contoh buat teman-teman dalam hal membangun channel menggambar supaya lebih berwarna dan lebih menarik lah. Yang pertama adalah channel belajar menggambar. Nah, kalau yang satu ini bisa saya katakan, ya setahu saya bahwa channel ini adalah channel terdepan dalam hal subscriber untuk channel dalam segmen menggambar, channel menggambar maksud saya. Ya sekitar 2 juta subscriber dari channel ini. Dan salah satu formula yang channel ini buat dalam video-videonya adalah menggambar suatu objek dari kata. Misalkan menggambar seorang Messi dari kata Messi, atau hal-hal lainnya, atau objek-objek lainnya seperti itu. Nah, ini bisa menarik penonton. Ini menarik karena kita jadi penasaran bakalan seperti apa hasil gambarnya. Selain itu juga durasinya hanya sekitar 3 menit, 2 menitan seperti itu. Jadi memang bisa menarik banyak penonton. Dan satu yang bisa kita petik dan bisa kita aplikasikan ke dalam channel kita adalah konsistensi dari pemilik channelnya. Kita bisa lihat dia sudah punya sekitar 1000 lebih video yang dia upload secara konsisten, dan itu adalah hal yang penting dalam membangun sebuah channel, apalagi channel menggambar, yaitu konsistensi. Yang kedua, Handy Art Left Hand. Ya, jadi yang satu ini salah satu favorit saya. Yang kedua ini hampir mirip dengan belajar menggambar, tapi kebanyakan videonya adalah video menggabungkan 2 karakter atau lebih. Misalkan Naruto dengan misalkan Luffy yang digabung menjadi satu, gambarnya akan jadi seperti apa, karakternya akan jadi seperti apa. Atau misalkan karakter Among Us dan dicampur dengan karakter lain, bakalan jadi seperti apa hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi dia punya elemen kejutan. Kita jadi penasaran bakalan seperti apa hasilnya. Dan tentu saja orang juga ingat dengan channel ini karena
Ya tentu saja dia otentik dengan ya tangan kirinya, kidal. Jadi dia menggambar menggunakan tangan kiri. Dan tentu saja nama channelnya juga Handy Art Left Hand, tangan kiri. Nah itu salah satu pelajaran juga untuk bisa menjadi otentik dan mudah untuk diingat oleh penonton. Yang ketiga adalah Rudy WFA. Ada beberapa channel yang mungkin mirip seperti Rudy WFA ini. Jadi Rudy WFA ini channelnya ya juga channel menggambar, tapi juga channel seperti channel bercerita mendongeng. Jadi dia bercerita sambil menggambar. Dia menceritakan cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis seperti itu yang memang digemari oleh orang Indonesia. Dan sambil bercerita dia juga menggambar ilustrasi dari ceritanya. Jadi ya bisa dibilang sangat menarik juga. Saya menonton beberapa video-videonya dan memang menarik. Selain gambarnya juga bagus, punya ciri khasnya sendiri, dia juga pandai bercerita. Jadi ini bisa jadi ide untuk teman-teman yang selain bisa menggambar juga senang bercerita atau senang mendengarkan cerita-cerita dan ingin mencoba, ya silahkan. Ini bisa jadi salah satu ide atau referensi untuk membangun channelnya teman-teman. Yang keempat adalah Rizky Amom Channel. Oke, kalau yang satu ini bukan hanya tentang menggambar, tapi menitik beratkan pada review alat-alat gambar atau art supplies. Misalkan seperti cat air, marker, pensil warna, kertas, dan lain-lain. Jadi saya menonton beberapa videonya tentang review alat-alat gambar dan dia coba. Selain itu, selain dari gambarnya yang bagus, vibes dari videonya juga colorful dan menyenangkan. Saya membeli beberapa art supplies setelah menonton review dari Rizky Amom Channel ini. Oh iya, dan tentu saja saya yakin buat teman-teman yang perempuan pasti bakalan betah untuk menonton channel ini karena memang ya pemilik channelnya penampilannya mirip seperti orang Korea, jadi ya. Oke. Yang kelima adalah channel dari Om Dading Timur. Nah, kalau yang satu ini, channelnya ini video-videonya bisa dikatakan sebagai channel yang tetap mempertahankan speed drawing tapi di level yang sangat tinggi. Karena apa? Karena gambar-gambar yang dia buat adalah gambar-gambar yang hyper realis, yang hampir mirip dengan aslinya. Bahkan kalau saya lihat ya, menurut penilaian pribadi saya, gambarnya jauh lebih bagus dari foto yang dia contoh seperti itu. Warnanya lebih terang, lebih terlihat bagus begitu. Nah, ini teman-teman bisa contoh juga buat teman-teman yang suka dengan aliran realis, hyper realis, bisa teman-teman untuk mengaplikasikannya seperti Om Dading Timur ini. Oke, yang keenam adalah channelnya Artupida. Nah, ini salah satu guru saya. Ya bisa dibilang guru saya di YouTube lah. Karena ya latar belakangnya sebagai guru gambar dan juga dia kepala sekolah di sekolah seni miliknya dia, yaitu Carrot Academy kalau teman-teman tahu. Dan memang banyak video-videonya adalah video-video teori menggambar, tips dan trik dan segala macam penjelasan tentang menggambar dan cara-cara menggambar yang baik dan menumbuhkan kebiasaan menggambar. Nah, saya banyak mengikuti arahan-arahan atau advice dari channel Artupida ini, dan ini salah satu channel yang saya sangat suka, yang saya subscribe dan saya selalu nonton video-videonya. Mungkin teman-teman yang punya pemahaman yang baik tentang menggambar, nah teman-teman bisa buat ini, bisa jadi ide buat teman-teman dalam menggambar. Selain menggambar, teman-teman juga memberikan tips dan trik dari pengalamannya teman-teman tentu saja. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah channel Riddle Suramas. Ya, channel ini sendiri ya. Ya mungkin teman-teman bilang, channel apa ini? Channel yang masih kecil seperti ini, baru ribuan subscribernya, belum puluhan, belum ratusan ribu. Oke, saya boleh katakan bahwa dibanding 7 channel, 6 channel tadi ya, channel ini masih sangat kecil. Dan ya bisa dibilang channel ini juga
masih dalam tahap mencari identitasnya, karena ya masih terombang-ambing mengikuti arus, mencari formula yang tepat seperti itu. Tapi ya karena saya sendiri yang mengelola channel ini, saya punya satu hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman yang mungkin bisa menjadi inspirasi, menjadi ide untuk teman-teman dalam membangun channel menggambar juga, yaitu membuat tutorial menggambar dengan objek-objek yang berkaitan erat dengan tugas-tugas sekolah, seperti misalkan menggambar peta, menggambar anatomi tubuh manusia, menggambar sistem pencernaan, peredaran darah, sistem ekskresi, atau menggambar tengkorak, menggambar kerangka manusia. Pokoknya gambar-gambar atau objek-objek yang biasanya menjadi tugas sekolah. Nah, itu teman-teman bisa buat tutorialnya untuk membantu teman-teman yang punya tugas sekolah. Nah, satu fakta juga yang saya dapatkan dari channel saya, video-video tadi adalah penyumbang viewers terbesar di channel ini. Ini bisa jadi ide, jadi referensi buat teman-teman untuk memilih objek-objek menggambar yang sekiranya bisa membantu teman-teman yang menonton tentu saja. Dan itulah dia 7 contoh channel menggambar yang bisa jadi referensi buat teman-teman dalam membangun channel. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang membangun channel atau yang ingin membangun channel menggambar. Dan jika ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, silahkan kolom komentar di bawah terbuka dengan lebar. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dadah.